Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Pengurus harian Yayasan Pondok Pesantren Darussalam, pengurus Jamal Muawanah, Bapak Penghulu, Bapak Kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pengurus masjid Dusun Ledediki, lengkapnya hadirinul hadirat, majlis ilmu, majlis zikir, thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berkah dan di tempat yang mulia niki, di acara yang insyaallah diberkahi, mari kembali kita awali majlis niki dengan sama-sama kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa zidna bihi ilman wa amalan waj'alna min ulamaihi al-amilin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-babus sabi'u wa samanun, bab yang ke-87, fi fadlil Qur'ani wa fadlil ilmi wal ulama, pada keutamaan Al-Quran, keutamaan ilmu dan ulama. Hadis yang pertama, qala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'ana summa ra'a anna ahadan utiyah afdala mimma utiya faqad istasghara mimma azzamahullahu ta'ala. Man qara'al Qur'ana, barang siapa yang membaca Al-Quran, summa ra'a, kemudian ia menilai, melihat atau berpendapat, anna ahadan utiyah, bahwasanya ada seseorang yang diberikan afdala, lebih baik, lebih utama, mimma utiya, dari apa yang diberikan kepadanya, faqad istasghara, maka sungguh ia telah meremehkan, mimma azzamahullahu ta'ala, dari apa yang Allah agungkan kepadanya. Nabi makna hadis niki membahas tentang kelebihan, keistimewaan, kemuliaan Al-Quran.
ketika ada orang yang ingin mendekati Quran, apakah dengan membacanya, mempelajarinya, menghafalnya, memahami makna-maknanya, maka tentu dia diagungkan oleh Allah, dia dimuliakan oleh Allah. Nah, ketika ada orang yang membaca Al-Quran tapi dia merasa bahwa ada orang yang diberi oleh Allah, misalkan diberi harta benda, diberi pangkat, diberi kedudukan, lalu ia merasa pemberian itu yang Allah berikan kepada mereka lebih baik daripada ia sebagai orang yang hanya sekedar membaca Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran, maka dia sudah meremehkan Allah. Mereka sudah meremehkan keagungan Al-Quran. Maka tiang pelunggu sami seandainya terbaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, maka kita sudah mulia. Tidak terbandingan terhadap orang yang mendapatkan kemuliaan dari sisi harta benda, ya, lagunden wah ngaji Al-Quran, maka kitalah yang lebih diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya tiang pelunggu sami berdua bija jari, ya, arak bija jari mondok, nuntut ilmu, belajar Al-Quran, lalu kita melihat ada anak-anak tetangga kita yang pintar dari sisi ilmu umum, misal, ya, atau dari kekayaan, dari pangkat, lalu kita merasa bahwa lah solahan anak dengan sa'nih, ya, maka itu menunjukkan kita meremehkan kemuliaan daripada Al-Quran. Hajarin intin saya mele mulia di sisi Allah, dekatkan diri dengan Al-Quran, sebab Al-Quran ini adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis kedua, ma min syafi'in afdala manzilatan indallahi ta'ala minal Qur'an. Tidak ada dari orang yang memberi syafaat yang lebih utama kedudukannya di sisi Allah minal Quran, daripada Al-Quran. Jadi Al-Quran niki memberi syafaat lema jelokia. Maka untuk mendapatkan syafaat Al-Quran, maka kita harus sekarang-karang baca Al-Quran, dan interaksi kita dengan Al-Quran arak telu. Pertama, qiraah. Nabi kenan qiraah, membaca Al-Quran dengan ilmu-ilmunya, ilmu tajwidnya, makharijul hurufnya. Seandainya terbaca Al-Quran meskipun kita tidak paham, maka pahala niki Allah berikan satu huruf yang dibaca maka dinilai 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, fal hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Seandainya makin dan pelunggu sami membaca surah Al-Fatihah misal, okay, mulai langan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sampai terus bismillahirrahmanirrahim doang, sekitar 12 huruf. Satu huruf dinilai 10 kebaikan, maka dikali 10 berarti 120 kebaikan. Padahal dia terpaham, kena, okay, mau terpaham. Tingkatan saat kedua ia disebut dengan at-tilawah. Nabi kenal at-tilawah, membaca Al-Quran sekaligus memahami makna syarat dalam Al-Quran. Lemun sekadar baca doang namanya qiraah, lagu lemun tilawah plus maknanya. Untuk bisa kita tahu makna-makna dalam Al-Quran, maka dibutuhkan ilmu ulumul Quran, ilmu tafsir dan seterusnya. Dan yang ketiga, interaksi kita dengan Al-Quran disebut dengan hafizul Quran, atau yang lebih tinggi lagi pangkatnya hamilul Quran, menghafal Quran. Arak teparan hafizul Quran, menghafal Quran.
bisa jadi sekadar hafal doang, ya. Tapi yang lebih baik lagi namanya hamilul Quran. Ibarat para ibu-ibu betia hamil, dia membawa janin dalam tiang. Saking sayangnya janin niki, maka dia menjaga pola makannya, istirahatnya, ada yang sehat, janin sehari dalam tiang. Seperti itulah ketika ada orang yang menghafal Quran, hamilul Quran, dia jaga ucapannya, jaga perilakunya, perbuatannya, ada yang sesuai dengan Al-Quran. Maka setiap orang yang hamilul Quran sudah pasti hafizul Quran. Tapi tidak semua hafizul Quran adalah orang yang hamilul Quran. Maka tidak sampai engkah hafal Quran, tetapi harus lebih dari itu memahami dan mengamalkan nilai-nilai syariat dalam Al-Quran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis ketelu, afdalu ibadati ummati, adapun sepaling utama ibadah umatku, tilawatul Quran, adalah membaca Al-Quran, terutama memahami, mengkaji makna di dalamnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal ilma wa 'allamahu, sebaik kalian, sepaling baik kalian adalah orang yang mempelajari ilmu dan mengamalkannya. Atau dalam riwayat yang lain, man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal quluba, sungguhnya hati-hati manusia, la tasda'u kama yasda'ul hadid, sungguh hati-hati itu akan berkarat sebagaimana besi berkarat. Fakila, maka ada orang berkata, ya Rasulullah, ya Rasul, wa ma jalauha, kalau hati-hati itu bisa berkarat, lalu apa cara untuk membersihkannya? Berbicara aden bersih, aden solah. Faqala, maka Nabi menjawab, tilawatul Quran, kerang-kerang baca Al-Quran. Nabi anda wa zikrul maut, dan kerang-kerang mengingat mati. Tidak seingat harta doa, ingat kesibukan, ingat keluarga, ingat nepiara urusan-urusan yang sifatnya dunia, lalu kita melalaikan perkara yang memutus segala ruang kenikmatan niki, nabi niki, al-maut. Sehingga baginda Rasulullah dalam sebuah hadis, beliau menyampaikan, aqyasun nasi aksarum zikron lil maut wa asyadhum istidadan lahu. Orang yang banyak ingat mati ternyata disebut sebagai orang yang cerdas oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Fudail bin Iyad, hamilul Qur'ani hamilu rayatil Islam. Adapun orang yang menghafal Al-Quran, menghafal sekaligus memahami makna-maknanya, ditambah lagi mereka mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran, maka dia adalah hamilu rayatil Islam, dia adalah membawa bendera Islam, sebagai orang yang menjadi pejuang agama Islam. Fala yang bagi, kalau sudah mencapai pangkat hamilul Quran, la yang bagi, taklah tidak seyogyanya, tidak sepantasnya, ya, ayyal huwa ma'a man yalhu, bahwa ia yang dekat dengan Al-Quran itu tak layak bermain-main bersama orang yang yalhu, yakni yang bermain-main, ya. Artinya lamun tuah ahli Quran nendek kumpul bersama orang-orang yang lalih,
wala yashu ma'a mayashu, dan juga tak layak hamilul Quran itu berkumpul ya atau melakukan sesuatu yang sia-sia ya atau lalai bersama mereka yang lalai. Wala yalgu ma'a mayalgu, dan tak layak bagi orang yang menghafal Al-Quran itu bicara yang sia-sia bersama orang yang setiap bicaranya tidak ada manfaatnya. Nabi alasan ta'ziman li haqqil Quran, yakni untuk mengagungkan hak-hak Al-Quran. Wa qala aidan man qara'a khatimata suratil Hasyr, barang siapa yang membaca akhir surah Al-Hasyr ya. Surah Al-Hasyr yakni ayat 22 sampai 24 ya. Hina yusbiha, ketika datang waktu subuh, ketika datang waktu pagi. Summa mata, kemudian mati, min yaumihi, di hari itu. Misalnya nak sopok dengan amalan akhir surah Al-Hasyr ya, di waktu pagi, bu meninggal di hari itu, khutima lahu bi tabi'i syuhada, maka dia ditutup untuknya dengan stempel mati syahid. Maksud akhir hayatnya itu sudah otomatis dicap sebagai orang yang mati syahid. Wa man qara'aha hina yamsi, dan siapa yang membaca akhir surah Al-Hasyr itu ketika sore petang ya. Summa mata min lailati, kemudian mati di waktu malamnya. Summa khutima lahu bi tabi'i syuhada, ia pun juga ditutup akhir hayatnya itu ya, bi tabi'i syuhada, dengan cap orang yang mati syahid. Jadi untuk mendapatkan kematian syahid, amalkan akhir surah Al-Hasyr. Tinggal buka surah Al-Hasyr ayat 22 sampai 24, telu ayat ya. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaimin al azizul jabbar al mutakabbir subhanallah amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Ani kita baca pas subuh seandainya tertinggal mati syahid, baca ente petang meninggal tadi malamnya mati syahid. Niki nggih, niki perlu berajah untuk persiapan langan makin untuk mati syahid aman nggih. Sebab mati dalam keadaan syahid niki adalah kematian yang didambakan oleh setiap orang yang beriman. Wa amma fadlul ilmi wal ulama, selanjut tentang kelebihan keutamaan ilmu dan ulama. Hadis-hadis sampean niki tentu memotivasi kita ada yang bersemangat sampun terbaru membaca hadis tentang fadilah kemuliaan Quran, maka ada terbaik setelah tengaji niki adit semakin cinta dengan Al-Quran, prakteknya baca Al-Quran, dikuatkan lagi dengan mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran sehingga pengamalan dalam kehidupan kita berdasarkan nilai-nilai Al-Quran. Setelah nikah fadlul ilmi wal ulama, fal ahadisul waridatu fi zalika katsiratun, adapun hadis-hadis ya berkaitan dengan ilmu dan ulama ini sangatlah banyak, bergelanyat hadis keutamaan-keutamaan tentang ilmu dan ulama. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din wa yulhimhu rusydahu ya.
Barang siapa yang Allah kehendaki khaira, ya, dengan orang itu khaira akan kebaikan, yufaqihu fiddin, pasti Allah akan memberikan pemahaman di dalam agama kepada orang itu. Wa yulhimhu rusdahu, dan Allah akan berikan ia ilham kepadanya rusdahu, berupa petunjuknya. Jadi luar biasa hadis ni. Saya sak mele terpemulia di sisi Allah, diberi kebaikan oleh Allah, tandanya orang itu pasti diberikan pemahaman di dalam agama. Ketika ada orang yang tergerak hatinya untuk menuntut ilmu, terutama ilmu agama, maka itu tanda bahwa Allah ingin memuliakan hamba itu. Tiap malam terkumpul ngaji sak perajahan teniki agama, terutama ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Dia nampak bahas ilmu hitung mah dia tu berhitung. Dia nampak bahas berbicara tersugih, silap pelungguh lebih faham. Tapi yang kita pelajari ni adalah ilmu agama, ilmu syariat, ilmu tauhid, ilmu akhlak. Nah, lamun tuah gemen perajahan ilmu niki, itu tanda Allah memberikan kebaikan kepada kita. Wa yulhimhu rusdahu, dan juga Allah berikan ilham, Allah berikan petunjuk kepadanya, lebih kepada hatinya terbuka di dalam menerima kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncul pertanyaan, angka ni dalam hadis niki tidak mengatakan yu'allimhu, mayuridillahu bi khaira yufaqihu, tidak mengatakan yu'allimhu. Jadi ara istilah faqihun, ara teparan alimun. Imam Al-Ghazali mengatakan kullu faqihin alimun wa laisa kullu alimin faqihan. Setiap orang yang faqih, artinya faqih niki beduen ilmu, bun paham terhadap ilmu, bun amalan nilai-nilai ilmu itu. Maka setiap orang yang faqih sudah pasti alim. Tapi tidak semua orang yang alim otomatis faqih. Tidak semua orang yang alim menjadi faqih. Maka dalam hadis niki tidak sekadar dia menuntut ilmu, tetapi ada benar-benar paham. Lemot sekadar nuntut ilmu, datang congok nuntut ilmu. Tetapi makna dari hadis niki supaya lebih dari niki, tidak hanya sekadar datang mendengar, tetapi ada benar-benar paham, sehingga pemahaman itulah yang akan menjadi dasar dalam mempraktekkan apa yang sudah kita dapatkan ilmu. Sehingga lemot tidak paham lah, salah lho praktek, susah. Salahan guru padahal dia tidak paham. Maka ia pun perlu benar-benar paham, terutama ilmu agama. Salah pemahaman lah begejuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya. Niki hadis tenar niku. Ulama adalah pewaris para nabi. Mulai langan Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ni nampak sekadar Nabi Muhammad doang, langan Nabi salah, karena banyak ilmu-ilmu yang kita peroleh dari para nabi, mulai akhlaknya dan seterusnya. Maka ulama nikilah pewaris para nabi. Wa ma'lumun annahu, dan sudah diketahui bahwasanya ulama itu la rutbata fawqa rutbati nubuwah, tidak ada pangkat di atas pangkatnya nabi. Pewaris ulama adalah pewaris nabi, dan tidak ada pangkat di atas pangkat nabi. Wala syarafa fawqa syarafil wirasah litilkar rutbah, tentu tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan pewaris pangkat itu. Nabi mulia, maka pangkat kenabian niki mulia. Selain pewarisi nabi para ulama, maka pangkat kemuliaan itu pun dipegang
oleh para ulama. Sebab pewaris Nabi, maka milu mulia jarin para ulama. Ibarat arak sopok dengan berdua harta benda saya warisannya, maka yang berhak turun harta niki jok pewaris. Dan bau jok dengan sa dek jadi pewaris. Maka menjadi mulia lewat pewaris para nabi dengan cara menuntut ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdalun nasi, adapun sepaling utama manusia, al mu'minul alimu, adalah orang yang beriman, al alim, yang alim. Dia nampak sekadar beriman, elok dengan seberiman, tapi yang beriman plus alim. Alladzi ihtija ilaihi, ketika orang yang beriman yang alim itu dibutuhkan, ara entan tepete, ara entan kebutuhan, apakah ilmunya, nasihatnya, pendapatnya, nafa'a, dia memberi manfaat, ara entan berdua manfaat dari ilmunya yang dibutuhkan oleh orang lain. Wa inistugniya anhu, dan ketika tidak dibutuhkan dari ilmunya, berdua ilmu lagu nadik dengan peta bisa, nadik dengan datang, agna nafsahu, namun ilmunya itu mencukupkan untuk dirinya, selamatan diri, minimal selamatan diri, diarak dengan lain butuh kepadanya, maka itulah disebut sebagai afdalun nas, sepaling utama manusia. Ajarin nikilah peran penting daripada ilmu. Kebutuhan si dengan alhamdulillah dia bermanfaat. Dia ada dengan butuhan dia, maka minimal dia sudah beri manfaat untuk dirinya. Jaga ucapan jarin, jaga perilaku. Wa qala sallallahu aqrabun nasi min darajatin nubuwah, adapun sepaling dekat manusia dari pangkat kenabian, ahlul ilmi wal jihad, adalah ahli ilmi dan jihad. Saya sak gemen nuntut ilmu, saya sak berjihad, itulah orang yang dekat dari pangkat kenabian. Seandainya ada pertanyaan, setelah Nabi tidak ada lagi kenabian, tetapi ada pangkat yang mendekati pangkat kenabian. Siapa itu? Ahlul ilmi wal jihad, ahlul ilmi dan jihad. Yo kemben ahli ilmi dan jihad niki mendekati pangkat kenabian. Amma ahlul ilmi, adapun ahli ilmu, padallu an-nasah, maka mereka memberikan petunjuk kepada manusia, ala ma ja'at bihir rusul, atas apa yang datang petunjuk itu oleh rasul, para rasul. Jadi rasul membawa petunjuk, para rasul sudah hilang, sudah meninggal dunia, sudah tidak ada lagi, tapi dibawa oleh mereka ahli ilmi, maka otomatis mereka mendekati pangkat rasul, pangkat kenabian. Wa amma ahlul jihad, dan adapun ahli jihad, fajahadu, maka mereka berjuang, bi asyafihim, dengan pedang-pedang mereka, alama ja'at bihir rusul, atas apa yang datang dengannya, yang dibawa oleh para rasul, untuk menegakkan agama niki. Para nabi-nabi terdahulu berjuang di jalan Allah dengan pedangnya, rela berkorban, terbunuh dalam perang melawan kafir Quraisy, tapi orang yang berjihad, mereka itu pun juga mendekati pangkat kenabian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Rasulullah, li mauti qabilatin, aisaru min mauti alimin, sungguh li mauti qabilah, yani kematian satu kaum, kematian satu kaum, qabilah
kelompok orang banyak, nggih. Aisaru min mauti alimin, lebih mudah ya dari matinya satu orang alim. Satu kaum anggaplah 1,5. Ia lebih mudah nih daripada matinya satu orang yang alim. Lah satu orang alim niki dibutuhkan untuk memberikan kebaikan kepada ribuan orang. Ia mahal sekik dengan alim. Sampai perbandingan niki satu kabilah mati adik-adikan gambarannya lebih mudah dibandingkan dengan kematian satu orang yang alim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yuzanu yaumal qiyamah, akan ditimbang pada hari kiamat midadul ulama bidami syuhada, ya, tinta para ulama dengan darah para syuhada. Jarin orang-orang yang mati syahid seimbang dengan tinta-tinta para ulama, artinya karya-karya ulama, nasihat-nasihat para ulama, ya, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para ulama, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yasba'u alimun min ilmin hatta yakuna muntahahu al-jannatu, tidaklah kenyang orang yang alim min ilmin, dari satu ilmu, sehingga adalah tempat akhirnya al-jannatu, surga, ya. Jarin denara istilah besuh lemun dengan alim sak nuntut ilmu den ini cukup, den ini tutup, nggih. Lemun tebekelo ini tebesuh, lemun dengan nuntut ilmu den ini tutup ilmu sak tepete, dan tidak akan pernah bisa kenyang orang alim yang menuntut ilmu sampai ujungnya nanti dia akan mendapatkan surga. Berarti orang yang terus mengejar ilmu, maka Allah permudah jalannya menuju surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam halaku ummati fi syai'ain, kebinasaan pada umatku terjadi pada dua sesuatu. Yang pertama tarkul ilmi wa jam'ul mal, meninggalkan ilmu dan mengumpulkan harta. Lamun wahara umat baginda Rasulullah sibuk dengan dua perkara niki, siap-siap mengalami kehancuran. Pertama tinggalan nuntut ilmu, dan tak cara sembahyang, dan kenal Allah, dan tak sifat-sifat Allah, dan paham akhlak-akhlak yang baik be akhlak-akhlak sak buruk, dan milih perajahan. Ada muncul rasa ego, langkah sembel tawak menuntut ilmu ini bisa, di satu sisi sibuk mengumpulkan harta benda, ilmu berbicara temu bertilah cekap, tapi lupa dia menuntut ilmu, dia tinggalkan waktu untuk menuntut ilmu, maka itulah halaku ummati, kebinasaan umat, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu bersabda, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunil khamisata ay mubghidon fatahlika, ya. Kun aliman, jadilah engkau orang yang alim. Jadi terperintah teniki adim benar-benar alim, ada tahu ilmu, ternyata berat jadi dengan alim. Pilihan yang kedua au muta'alliman, atau usahaan adim jadi penuntut ilmu, lalu mondok, lalu sekolah, lalu nyantri, lalu lampak menuju majelis ilmu. Ternyata jari santri wah dia teleku wah toak, bude kesibukan, dia temampu jak lalu berajah jok sekolah-sekolah atau tempat-tempat menuntut ilmu, mana-mana sak ketelu au mustami'an, atau cukup sebagai pendengar setia, makin sekadar berdengar-dengar, apakah lewat
Nepiaran kaset-kaset, lewat video-video, atau langsung di majelis-majelis ilmu berdengah, ya. Au muhibban, atau menjadi orang yang mencintai, ya, ilmu, mencintai orang alim, mencintai orang yang menuntut ilmu, senang kepada orang yang pergi untuk mendengar majelis-majelis ilmu, ya. Ndek jari dengan alim, ndek jari penuntut ilmu, ndek jari berdengah, mana-mana senang elek dengan sanuntut ilmu, ya. Wala takun al-khamisah, dan janganlah engkau menjadi yang kelima. Nabi sak kelima niki ai mubghidon patahlik, yakni orang yang membenci. Ia benci dengan alim, ndik demenan dengan nuntut ilmu, ndik demen jok sak gemen ngaji, harap doang uni, okay. Maka apa yang terjadi patahlik, maka engkau binasa, ya. Maka pasti engkau akan mendapatkan kebinasaan. Inilah karena apa binasa? Karena kita membenci orang yang dimuliakan oleh Allah, membenci orang yang menjadi pewaris Nabi, membenci wasilah untuk bisa dekat dengan Allah, butuh ilmu, buya dan demanah, maka dia akan binasa. Dunia binasa, apalagi le akhirat, ya. Maka bersyukurlah zaman akhir niki arak dengan kumpul-kumpul barak makin niki, sak kumpul gemen ngaji, gemen zikir, saingan langka zaman akhir, ya. Lamun wah arak datang masa tidak ada lagi kalimat zikir diucapkan, maka tunggulah kiamat. Berarti dengan asbab majelis ilmu, majelis zikir niki untuk memperpanjang kiamat niki, berarti harus bersyukur orang-orang niki untuk memperpanjang ndak baru kiamat, sebab masih ada umat manusia yang masih mengucap kalimat la ilaha illallah. Wa qala sallallahu afatul ilmi al khayla, bersabda baginda Rasulullah, adapun penyakit ilmu itu adalah kesombongan. Baginda Rasul menyampaikan, ketika ada orang menuntut ilmu, ada 3 jengkal yang dia lewati. Jengkalan pertama menjadikan ia sombong. Lemonarak dengan nuntut ilmu lah, bu merasa paling diri pinter, segobuk misalnya, maka dia sudah sampai di jengkal pertama. Nah, kedua, jengkalan kedua niki dengan ilmu yang dia pelajari membuat ia menjadi tawaduk, menjadi rendah diri. Dan yang ketiga, di jengkal yang ketiga, dia menuntut ilmu semakin merasa bahwa dia tidak memiliki ilmu. Ketika dia mempelajari Al-Quran, dia temukan ada hikmah-hikmah, rahasia-rahasia di dalam Al-Quran, maka semakin dia merasa ilmunya tidak ada apa-apa dibandingkan ilmu Allah SWT. Maka semakin dia mempelajari ilmu-ilmu Allah, semakin dia merasa tidak memiliki ilmu. Makanya ulama-ulama ketika menulis kitab biasa tulis kena al-fakir, tapi kena al-fakir orang yang butuh, saran butuh, hendak budaya apa-apa, ilmu nade, kemampuan nade, maka selalu merasa bahwa mereka tidak memiliki apa-apa. Wa min amsalil hukama, dan diantara permisalan atau gambaran atau contoh-contoh para ahli hikmah, man talabal ilma lirriyasati faqad adimat taufiqa wasiyasati, barang siapa yang mencari ilmu lirriyasah, yang tujuannya karena pangkat, karena ingin mengejar kedudukan, ya, maka sesungguhnya ia telah kehilangan taufik wasiasah dan kemampuan. Taufik sudah dihilangkan oleh Allah, maka perlu niat menuntut ilmu semata-mata untuk
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Niki surah Al-A'raf. Tertulis di kitab niki 145. Aslin 146. Ayat 146. Akan aku palingkan, ya, sa'asrif, terhadap ayat-ayatku, ya, yakni orang-orang yang sombong fil ardi, di bumi, bi ghairil haq, tanpa alasan yang jelas, atau tanpa alasan yang benar. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu, berkata Imam Asy-Syafi'i, man ta'allamal Qur'ana azumat qimatuhu, barang siapa yang mempelajari Al-Quran maka kedudukannya pastilah tinggi. Saya sambil belajar Quran, insyaallah kedudukannya tinggi, apalagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man ta'allamal fiqha, dan siapa yang mempelajari ilmu fikih syariat, jalla miqdaruhu, maka tinggi mulia martabatnya. Kembali mulia martabat, ya, karena dia memahami fikih syariat, cara ibadah, ya. Wa man ta'allamal hadisa, dan siapa yang mempelajari ilmu hadis, qawiyat hujjatuhu, maka menjadi kuat hujjahnya, karena dia hafal hadis, dia paham banyak hadis. Ketika dia menjalankan nilai-nilai agama, ada dalilnya, ada hujahnya. Niki kelebihan mempelajari hadis. Wa man ta'allamal hisaba, dan siapa yang mempelajari ilmu hisab, ilmu hitung, nggih, hazala ra'yuhu, lemah ra'yuhu,
Wa qala sallallahu hadis terakhir, dan baginda Rasulullah bersabda, "Idza radallahu 'abdan hadara 'alaihi al-ilm." Apabila Allah Subhanahu wa taala menolak akan seorang hamba, hadara 'alaihi al-ilma, Allah menghalangi atasnya ilmu. Jika ada orang yang ditolak oleh Allah SWT, maka Allah halangi dia memahami ilmu agama. Berarti teman berada di ilmu agama, maka dia ditolak, tertolak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Rasulullah, la faqra asyaddu minal ilm. Tidak ada kefakiran yang lebih berat daripada kebodohan. Berat, jauhi dari kefakiran, jauhi dari kebodohan, jauhi dari kelalaian dalam menuntut ilmu agama, sehingga kita diberikan petunjuk oleh Allah SWT untuk selalu cinta kepada orang yang alim, cinta kepada ilmu, cinta kepada orang yang cinta kepada ilmu, sehingga dengan sebab ilmu agama Allah memberikan kemuliaan kepada kita, Allah menjaga kita jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis datang dari daripada Al-Quran, ilmu dan ulama. Tidak termasuk dari kelompok yang selalu membaca Quran, mengamalkan nilai-nilai di dalam, dan tidak termasuk dari ahlul ilmi, dan juga termasuk dari kelompok yang terus membersamai para ulama, sehingga kita di dunia bersama ulama, maka pasti di akhirat kita akan satu majlis dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu al-bagus sama wassalam